kawan-kawan, di Jurnal Outlet kali ini kebetulan saya lagi ada di salah satu toko layangan yang cukup lama yang telah beroperasional di Kota Depok. Nah, untuk kali ini saya datang ke toko layangan Losis. Bagi kalian yang sudah bergabung di dunia layangan, khususnya di wilayah Depok, terutama layangan besar, mungkin kawan-kawan sudah pernah tahu. Nah, mau tahu gimana saya berkunjung di outlet ini, boleh terus saya lanjut. Iya. Ya kawan-kawan, ini kita sekarang sudah ada owner dari outlet layangan Losis dengan Pak Dodo. Ya Pak Dodo, gimana kabarnya Pak Dodo? Kabarnya baik. Baik ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semua Siap. pecinta layangan khususnya Kota Depok. Saya pengen nanya nih Pak Dodo, bisa disebutkan bagaimana awalnya dulu Pak Dodo bisnis di dunia layangan? Ya, ketertarikan saya masa kecil memang kita suka bermain ya, main layangan. Tapi ternyata pada saat itu saya lihat foto-foto, ternyata orang tua saya juga penggemar layangan gitu. Sekaligus fotografer Kota Depok pertama gitu. Jadi untuk ketertarikan saya ya ini semacam hobi ya, tapi hobi yang benar-benar bermanfaat. Dulunya hobi ini saya hanya main aja, tapi ternyata pada saat ada setidaknya ada kejuaraan-kejuaraan yang saya lewati, baik di Depok sendiri, di Jakarta, di Bandung, habis di Pangandaran, dan di kota-kota lainnya seperti di Puncak, Rancamaya, gitu juga dengan Sentul, Bukit Sentul. Kita di Bukit Sentul itu yang saya benar-benar terharu. Kenapa? Di Bukit Sentul itu kita kontingen Depok ambil juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 Depok, Jakarta, harapan 3 Depok. Jadi semua Depok yang dominasi. Nah itulah pada saat itu ketertarikan saya untuk lebih mendalami lagi usaha layangan. Oke. Tapi sebelumnya Pak Dodo ini basicnya seperti apa sih gitu? Sampai apa saat ini istilahnya masih bisnis atau hobi di dunia layang, mungkin bagaimana Pak Dodo menanggapinya itu? Itu tanggapan orang ya. Gitu. Itu ya silahkan mereka mau nanggapin seperti apa, negatif, positif. Saya sudah bukan saya sudah terbiasa, saya seringkali dapat posisi seperti itu ya, tapi saya terima apa adanya. Kembali lagi untuk basic saya sendiri, basic saya kerja di beberapa instansi, saya desainer gambar gitu, dari bordir, sablon sampai rumah gitu. Jadi setidaknya dari situ saya curahkan ke layangan nih gambar-gambar saya. Sebelum itu juga memang saya nggambar TK. Jadi kita bikin order sama TK-TK yang masih polos atau yang memang udah ada gambarnya gitu. Saya rapin lagi nih gambarnya biar rapi, biar bagus gitu. Nah, pekerjaan itu ya kembali lagi saya kerjakan pada saat malam minggu. Malam minggu saya kerjain gambar, finishingnya hari Minggu. Jadi Senin udah baru lagi. Walaupun 30 meter, walaupun 10 meter gitu. Ya paling banyak waktu itu 46 meter. Oh gitu. Itu di Kota Bekasi. Itulah juga alasan Pak Dodo ada layangan yang gambar-gambar itu ya. Jadi dari basic Bapak sebagai desainer dan bisa gambar, akhirnya sampai gambar layang-layangan di tokoh lah, Ya, istilahnya di sebuah gitu. layangan. Pernah ada yang request Pak untuk gambar dirinya sendiri untuk layangan? Kalau request ada juga tapi nggak banyak ya gitu. Requestnya itu kebanyakan bukan gambar wajah, gambar yang khusus di layangan yang biasanya kita gambar di habis kita foto, mereka menunjuk yang ini bisa nggak bikin 10 layangan, oke, bikin 30 layangan, oke. Jadi itu aja yang request yang kebanyakan dari itu. Kalau untuk karakter saya dibantu sama teman-teman saya juga gitu kan, nggak mampu lah saya sendiri gitu.
Tapi Karena- intinya bisa ya, seandainya ada kawan-kawan mungkin mesen gitu buat koleksian pribadi misalnya. Pak Dodo, ini saya pengen gambar ini, bisa gitu ya? bisa, Oke. bisa dibisain. Nah, balik lagi Pak masalah layangan Pak. Kalau boleh tahu apa sih yang dijual di sini dari Pak Dodo? Antara lain ya layangan dan benang ya. Oke. Gitu. Nah, benang juga ada apa produk-produk yang saya buat. Saya ngulik supaya jadi benang yang memang pakaian buat saya. Benang gelasan? Iya. Ada benang bisa gelasan. dikasih contoh Pak, benangnya seperti apa? Benang gelasannya ya. Oke. Ya, ini kawan-kawan salah satu benang bikinannya Pak Dodo. Ini bikinan Bapak sendiri nih? Iya. Oke. Produknya ya. Depok John Hand. Ini jenis molor apa matot nih, Om Dodo? Kalau yang ini matos. Oh, itu matot tuh. Ini enggak bukan. Oh, yang matot yang ini? Ya. Oh, ini kisaran harga berapa Om kalau dijual Om? Harganya 120. 120. Size berapa itu? Dua-dua. 22. Bahan senarnya? Bahan senarnya dia Senar putih, senar hitam atau? Senar putih. Oh, senar Senar putih ya. putih. Kalau yang ini yang molor. molor. Oh. Nah, ini yang biasa, yang 20.000. Hmm. Ini yang 50. Hmm. Nah, ini yang 65. Oh, 65. Yang 65 ini memang saya tekuni di sini. Oh, gitu. Iya. Karena itu lebih sering dipakai untuk layangan besar. Ya, Oh. ya semua dipakai lah yang besar, tapi saya perlu benang yang murah, nggak terlalu mahal, Mhm. ya, dan otomatis saya pergunakan. Oke. Gitu. Iya. Kalau saya ada benang mahal, Ah. istilahnya benang matot bagus gitu kan, Mhm. tapi saya pengen tekunin yang semua bisa pakai. Oke. Tapi ngomong-ngomong, ini Pak Dodo kerjasama dengan pengrajin mana Pak? Kalau untuk bikin gelasan Kalau atau pengrajin Bandung. Bandung Ya, ya? dari Oh. dulu kita Bandung, kita siapin silikonnya, kita pesen dari Pangeran Jayakarta, Mhm. mereka mesen ke Singapura, Mhm. gitu. Kita pesen ke Black, jadi kita kirim silikon itu ke Bandung, misalnya 2 black, itu kurang lebih 25 kilo. Oh. Gitu. Oh, jadi Pak Dodo Ya. bahan-bahan dari Pak Dodo, Ya. tapi yang bikin gelasnya di sana. Betul. Tapi pernah sampai saat ini Pak Dodo ada pesanan order sampai ke luar negeri nggak Pak ngirim barang Pak? Kalau keluar negeri Belanda, Oh, Belanda pernah. Iya. Apa yang dipesan tuh Pak? benang layangan, Yang layangan. kita paketin aja. Gitu. Kalau dulu saya ada orang tua asuh saya, Oke. namanya Pak Edeng. Heeh. Dia pengrajin dan pemain ya kurang lebih nomor 1 di Bandung. Dia Oh. pemain klasik. Oh, gitu. Makanya saya turun jadi klasik. Jadi ikutan ya? Iya, gitu. Jadi nggak main apa istilahnya di break mati atau apa. Enggak, gitu. Nah, saya ya kembali lagi karena dituruninnya seperti itu, mainnya mesti begini. Akhirnya keterusan. Jadi saya pemain klasik. Gitu. Oke. Nah Pak, untuk kalau layangan kecilnya jenisnya apa aja Pak yang jual di sini Pak, layangan aduan kecil? Kalau yang kecil ya ini yang biasa ya. Ah. Ini yang biasa, ini ada yang super. Beda. Iya. Bisa dilihat Pak. Contohnya ya nih kawan-kawan. Ini salah satu. Ini bikin sendiri Pak. Ya, yang itu ya. Yo. Ya bisa dibilang. Ini bambunya bambu apa Pak yang dipakai? Kalau yang ini bambu Tamiang. gombong ya. Oh, gombong. Oke ya Kalau yang ini kawan-kawan. biasa. Oke. Kawan-kawan. Bila kawan-kawan di sekitar Depok mau mesen layangan atau beli layangan bisa di toko Losis. Amin. Wah, ini bagus nih Pak polosannya nih. Ini kayaknya Losis banget ya. Iya, banget. Logonya nih. Oh, ada capnya. Nah, kalau untuk yang layangan ini sewot menaruh nih kayaknya nih. Yuk, Ini berapa nih Pak harganya Pak range-nya? 3.000. 3.000. Ini yang sewot. Ini 3,5. Oh, ini yang hijau 3,5 ya. Super ya. Iya. Kalau yang ini Yang ini Yang merah? kisaran 1.200. oh 1.200. Ya kawan-kawan, cukup ini bisa dibilang jenis jabruk nih. Keras-kerasnya gitu. Ya cukup komplit lah kalau untuk penggemar sewot lah ada di sini. Nah, kalau untuk layangan yang besar Pak, dari berapa cc itu ukurannya? Layangan dari kalau yang besar 65. 65 cc ke atas. 65, 70, habis 80, 90, 100,
semeter ya. Semeter 10, semeter 15, ada yang semeter 17 sama yang 19. Itu memang ya dibikin khusus. Gitu. Kalau yang buat jual sih yang semeter 15, semeter 20, semeter 25, sampai semeter 50. Untuk harganya sendiri Pak, layangannya yang besar? Variasi. Dari berapa sampai berapa? Dari 4.000-an. 4.000-an sampai? 4.000 sampai 35. Oh, 35. Nah, selain benang gelasan yang punya Pak Dodo yang logo Losis gini, apa benang yang lain Pak? Mungkin kawan-kawan ada yang pengen nyari cuma nggak tahu nih belinya di mana. Bisa dilihatin nggak Pak Dodo? Nah. Ya, ini kawan-kawan, ini salah satu. Ada kebanyakan Hui ya. Oh iya. Nah, ini hiu. Ini hiu. Oh, tapi punya Bandung juga ya. Bandung punya. Karakternya gimana Pak? Halus Pak? Kurang lebih sasak padi ya. Oh, sasak padi ya. Oke. Ini kekuatannya juga luar biasa. Gitu. Dia mampu benang ini mampu ini ukuran 22. Ukuran 22. Tapi 25 semeter 25 ngangkat. Masih ngangkat ya. Oh, luar biasa. Kalau yang saya punya semeter 30. Bisa ngangkat. Mantap. Nah, Pak, kalau saya lihat-lihat nih di sini kan ada benang-benang gelasan yang kecil. Ya. Yang sayur lah bisa dibilang. Itu pasarnya sendiri biasanya yang beli campuran orang-orang yang layang-layang besar atau ada anak kecil juga kadang sini, Pak? Campuran segala jenis. Mereka datang, opa-opa juga ada yang datang sini mau beli ini. Nggak taunya buat cucunya satu pak dia beli. Seperti itu. Nah, Om Dodo, bicara masalah bisnis dunia layangan nih, Pak. Saat ini kan kondisi di seluruh Indonesia bahkan dunia kan sedang mengalami COVID ya. Bagaimana sih? Apakah ada pengaruhnya di masa pandemik ini? Menurut Om Dodo gimana? Pengaruhnya banyak banget. Satu, buat penjualan meningkat. Malah justru meningkat ya? Meningkat. Mantap. Gitu. Kadang sampai habis. Otomatis kita untuk stok barang agak berkurang jadinya. Oh gitu, ya. Karena saking larisnya. Iya, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, antibodi kita lebih terjaga. Kita di atas matahari, di bawah matahari maksudnya. Betul. Jadi imun kita lebih meningkat. Harus berjemur sini, gitu kan? Harus keluar, tapi usahain kena matahari. Ternyata kita main seharian puas, udah puas. Terjaga lagi. Tidak ada pernah saya dengar, mohon maaf ya. Tidak ada pernah saya dengar di Perla ada yang kena COVID, pemain-pemain itu semua. Karena kita sering ketemu, ya bukan apa-apa. Memang kita mesti jaga jarak. Ya, itu yang kita utamakan ya, protokol kesehatan. Oke. Nah, bicara masalah kembali lagi bisnis. Kalau boleh tahu nih Om Dodo, omset per bulan kotornya berapa sih? Kurang lebih bicara. Kotornya bagi orang-orang yang mungkin termotivasi gitu untuk bisnis dunia layangan gitu. Kalau kotornya kalau per bulan ya kurang lebih 50 jutaan. Wah, luar biasa. Tuh kawan-kawan, ini adalah salah satu contoh bahwa bisnis yang di saat orang lain musim pandemik sedang ngedrop, tapi dunia layangan bisa sebesar itu. Nah, ada ciri-ciri mungkin trik dan tipsnya gimana sih orang yang mau bisnis dunia usaha? Saya kasih trik. Yang satu, kita suka dulu sama yang kita jual. Hobi lah bilang kita ya. Gitu. Setelah kita suka, kita bikin layangan, kita ngecat layangan kita sampai jadi, akhirnya kita jual. Kalau kita suka, kita nggak capek, nggak terasa capek. Saya kadang-kadang kalau udah ngecat, udah lupa. Bisa sampai jam 3, jam 4 pagi tuh ya? Iya, karena emang enak suasananya. Satu hobi dan enjoy ya menikmatinya. Yang penting itu, jangan sampai apa yang kita jual gitu kita nggak suka gitu. Pertama kita harus suka dulu gitu. Misalnya jual motor, suka nggak mau motor? Kalau cuma buat jual-jual aja mah bisa aja. Benar. Gitu. Layangan ini untungnya nggak seberapa, kecil tapi continue. Istilahnya itu kan volume ya. Ya, gitu. Kendalanya sendiri apa Pak Dodo? Kalau kendalanya, aku jujur ya, gitu. Kita kurang pegawai satu. ini yang kelola nih keluarga semua nih. Ada kakak, ada anak, seperti itu. Untuk kendalanya lagi, satu lagi, terkadang begini. Pada saat kita jual layangan, di sekitar sini kurang lebih nggak ada yang beli. Paling ada berapa lah sedikit. Malah yang belinya dari luar dari saya punya nih gitu, yang dari Cinere, Pondok Labu, dari
Pontianak. Mereka kan minta dikirim. Gitu. Nah, Pak Dodo tadi dimulai di tahun berapa, Pak? Lupa sih. Kalau saya sendiri kegiatan ini yang udah mulai jual belinya gitu kan. Itu jadi toko lah ibaratnya. Ya, yang belum, kalau toko belum. Oh, belum. Oke. Jadi dari beli dari di rumah. Oh iya, siap. Gitu. Itu 87. Wow. 87 masih sekolah, Okay. masih STM ya. Udah kesini terus berjalan lanjut, pernikahan, habis pernikahan masih jualan juga gitu kan. Nah, pada saat habis kerusuhan 98, 99 saya buka warung toko. Gitu. Nah, di situ juga saya nggak full untuk toko layangan, saya buka kalau pagi untuk sekolah yang nggak mampu, kita kasih pendidikan untuk mereka yang sekeliling kita lah, yang tidak mampu ya kita usahakan untuk mereka tetap belajar. Ini kalau saya lihat kan konsepnya kayak seperti ya kafe-kafe ya. Ya. Jadi kawan-kawan di sini Pak Dodo selain di bisnis di dunia layangan, sebelahnya itu ada warung teman-teman. Jadi kalau kawan-kawan yang misalnya datang ke sini bisa beli atau minta pesan makanan atau minuman ya Om Dodo. Iya, di sini saya ada mie ayam losis. Wah, masih pakai nama losis ya. Oke. Ya emang dari dulu kita namakan toko losis, mie Nah, ayam losis. dikasih nama losis sebenarnya kenapa sih Om? Losis itu nama keluarga saya. Oh, Gitu. panjangan dari? Lawrence Sister. Wah. Nah, tapi di layangan jadi Lawrence System. System. Oke. Ini gambaran dari itunya. Ini salah satu contoh lukisan Om Dodo. Ya. Ini bagian dari kantor kecilnya Om Dodo nih. Mantap. Ini saya lukis ya? gambar di sini. Anda kenal ini? Punyanya pecel lele itu. Pecel lele punya ini. Wah, mantap. Pikiran Om Dodo sendiri nih ya. Tuh bosan nih dibikinin sama Om Dodo loh. Tuh luar biasa. Ini salah satu contoh ruang kerjanya, ada CCTV, bisa memantau di keadaan sekitar. Ini stok layangan besarnya Om Dodo di atas. Ini benang gelasannya, stok-stoknya. Tuh, komplit kawan-kawan. Ini kayaknya benang gelasan khusus diumpetin ya. Kita intip dikit dah. Tuh, logonya Losis tuh, matot tuh. Wah, kalau misalnya untuk sekarang kira-kira modal yang dibutuhkan untuk bisnis awal startupnya itu di dunia kira-kira berapa sih Om? Minimal menurut Om? Awalnya ya kurang lebih 1 juta lah. 1 juta ya. Cukup ya. Nggak usah besar-besar. Yang penting jalan dulu. Yang penting juga ada layangan besar dipajang. Nah, orang akan lihat layang besarnya. Tapi belinya layang kecil pasti. Oke. Pada saat dia mau beli layang besar, hubungi saya akan drop. Mantap. Oke kawan-kawan, gitu aja. Makasih Om Dodo. Ya kawan-kawan, gitulah bagaimana gambaran toko Losis yang ada di Depok yang cukup lama berdirinya dan sejarahnya banyak sekali kawan-kawan. Dari putrinya beliau dari masih kecil sampai besar sekarang mengikuti jejak beliau terjun di bisnis dunia layangan untuk mengelola sekaligus pemain Ghibli Mulur. Nah, bagi kawan-kawan yang mau berkunjung ke outlet Losis, kawan-kawan tinggal ketik aja di Google toko Losis Depok, nanti akan muncul tuh. Kira-kira kalau dari pintu tol itu sekitar 10 menit lah perjalanan. Kalau bagi kalian yang mau mampir nih bisa lewat kota, kira-kira udah dari Depok nyari layangan dan gelasan di toko Losis. Ya gitu aja kawan-kawan, semoga kalian mendapatkan edukasi dan mendapatkan informasi mengenai layang-layang khususnya di seputar wilayah Depok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar saya terus semangat dalam membuat konten dunia layang-layang. Saya Aji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.